Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali bab 14 dari Untrapping Product Teams. Fokusnya spesifik nih. Gimana sih implementasi strategi produk yang oke itu bisa bantu menyederhanakan cara tim Anda ambil keputusan. Pernah nggak sih ngerasa kok tim produk mutusin sesuatu aja ribet banget? Nah, bab ini kayaknya punya jawabannya. Betul sekali. Bab ini tuh semacam ngasih kita alat cek kesehatan buat strategi produk kita gitu. Jadi bukan cuma soal dokumennya ada apa enggak, tapi apakah strategi itu beneran ngebantu kita navigasi kerjaan sehari-hari. Jadi alat bantu ya, bukan cuma pajangan. Persis, makanya disaranin evaluasi rutin. Mungkin ya kuartalan gitu, biar strateginya tetap hidup dan relevan buat bikin pilihan-pilihan sulit jadi lebih gampang. Oke, mari kita mulai cek kesehatannya. Poin pertama wah ini dasar banget kayaknya, kepemilikan atau ownership. Pertanyaan intinya gini, tim Anda itu ngerasa tanggung jawabnya di output, alias fitur yang dirilis saja, atau lebih ke outcome, hasil nyata buat pengguna dan bisnis gitu. Ini beda banget ya rasanya. Oh, ini krusial banget. Bab ini jelas bilang, kalau tim cuma diukur dari output doang, potensi suksesnya malah bisa berkurang loh. Oh iya, kenapa gitu? Karena fokusnya harusnya ke outcome, ke nilai realnya itu. Fitur baru kan sebenarnya belum ada nilainya sampai benar-benar ngasih dampak positif ya kan? Masuk akal. Nah, strategi yang bagus itu secara alami bakal ngedorong tim mikirin hasil akhirnya. Jadi otomatis ya, keputusan juga jadi lebih simpel. Kenapa? Karena tujuannya jelas, bikin dampak bukan cuma sekedar kirim fitur. Oke, paham. Kalau tim udah fokus ke outcome nih, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya dari bab 14. Soal prioritisasi. Nah, ini gimana nih? Prioritas itu ditentuinya gimana? Datang dari atas kayak perintah gitu atau lahir dari diskusi bareng di dalam tim? Idealnya, ya strategi yang sehat, itu mendorong prioritasnya tumbuh dari dalam tim. Dari dalam tim ya? Iya, karena kalau prioritas cuma instruksi dari luar, tim jadi kayak, pabrik fitur aja. Mereka jadi kurang dapat konteksnya, terus kesempatan buat pakai keahlian mereka nentuin cara terbaik capai outcome juga jadi terbatas. Jadi kayak robot gitu ya? Cuma ngerjain? Bisa dibilang gitu. Makanya, ngasih tim otonomi buat prioritisasi, tentu masih dalam koridor strategi ya, itu justru bikin alun kerja lebih simpel. Mereka nggak perlu dikit-dikit nanya izin atau nunggu arahan buat langkah kecil. Tapi otonomi gitu kadang bisa bikin bingung juga nggak sih? Malah jadi kelamaan mikir. Nah, ini nyambung ke poin ketiga, pengambilan keputusan. Tim Anda tuh biasanya gimana? Cenderung analisa terus-terusan sampai pusing? Atau ada dorongan kuat buat, yaudah maju aja dulu? Itu dia. Analysis paralysis. Jebakan klasik banget. Strategi yang efektif itu harusnya ngebantu nanemin bias ke arah aksi, ke arah kemajuan. Bias ke aksi ya? Betul. Analisis perlu sih, tapi kalau kebanyakan seringnya cuma ilusi kontrol aja, malah memperlambat kita capai outcome. Strategi yang jelas itu ngasih batasan sama tujuan, jadi tim bisa lebih pede ambil keputusan yang cukup baik berdasarkan data yang ada, terus jalan lagi. Ini nyederhanain banget karena motong siklus analisis yang nggak perlu. Oke, jalan terus butuh arah yang jelas pastinya. Ini poin keempat, tujuan atau goals. Seberapa jelas sih tujuan tim dari visi produk yang gede itu sampai tujuan siklus yang lebih pendek? Dan apakah tujuan itu beneran dipakai sehari-hari? Contoh soal konteks switching di bab 14 itu menarik banget nih terkait ini. Iya, contoh CEO yang nulis beberapa baris kalimat gantian dibanding fokus satu-satu itu, wah, kena banget. Hasilnya kan 50% lebih cepat kalau fokus. 50%, gede banget ya. Banget. Ini nunjukin betapa mahalnya ongkos kalau kita gonta-ganti fokus terus. Makanya strategi yang bagus itu ngasih hierarki tujuan yang jernih. Tim jadi tahu bintang utaranya apa, target kuartal ini apa, fokus siklus pendek ini apa. Kejelasan ini, wah, luar biasa ngebantu nyederhanain keputusan soal kerjaan mana yang paling penting sekarang, mana yang bisa nanti. Dan semua ini ya, kepemilikan outcome, prioritas dari dalam, keputusan yang fokus ke kemajuan, tujuan yang jelas, ujung-ujungnya kayaknya ke poin terakhir ini ya, kolaborasi. Tim itu sekedar koordinasi aja, bagi-bagi tugas, atau beneran kolaborasi. Kerja bareng gitu secara sinergis buat capai tujuan. Nah, ini beda tipis, tapi dampaknya gede banget.
Koordinasi ya penting, tapi kolaborasi sejati yang difasilitasi strategi yang bagus, itu yang bikin ada sihirnya. Sihir. Maksudnya gimana tuh? Ya, ketika tim punya pemahaman yang sama soal tujuan, outcome-nya, terus perannya juga jelas, mereka bisa kerja bareng dengan lebih cair, lebih sinergis. Ini nyederhanain banyak hal loh. Miskomunikasi berkurang, solusi yang muncul juga sering lebih bagus daripada kalau kerja sendiri-sendiri. Jelas ini, pesennya kuat banget ya. Strategi produk yang diimplementasiin dengan baik itu bukan nambahin kerjaan administrasi, tapi justru jadi alat sakti buat menyederhanakan keruwetan dalam mengambil keputusan tim. Kelima area tadi, kepemilikan, prioritisasi, pengambilan keputusan, tujuan, dan kolaborasi, itu jadi kayak lampu indikatornya gitu ya. Tepat sekali. Intinya tuh memberdayakan tim, kasih panduan yang jelas tapi nggak mengekang. Strategi jadi kayak pagar pembatas yang bikin tim bisa lari cepat di dalam area yang udah ditentuin, bukan jadi rantai yang ngebelenggu. Tujuannya ngasih kejelasan, bukan ngontrol mikro. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, mungkin ini saatnya refleksi sedikit. Dari kelima cek kesehatan tadi, area mana ya yang strategi produk Anda sekarang paling kerasa ngebantu nyederhanain keputusan tim? Terus, ada nggak area yang mungkin malah, bikin tambah rumit? Dan mungkin satu pertanyaan lagi buat direnungkan lebih dalam ya. Coba bayangin, kalau besok strategi produk Anda tiba-tiba hilang gitu aja. Keputusan spesifik apa aja yang bakal jadi jauh lebih sulit buat diambil sama tim Anda? Jawabannya itu bisa jadi cermin paling jujur loh soal seberapa efektif strategi Anda bekerja sebagai penyederhana keputusan saat ini. Wah, pertanyaan yang nusuk nih buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi.